Pemirsa, Panwaslu Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menemukan sejumlah pelanggaran dalam masa kampanye pilkada. Namun Panwaslu mengaku kesulitan menindaklanjuti temuan tersebut. Di Sumatera Barat, KPU menggelar sosialisasi untuk penyandang disabilitas agar memudahkan difabel menyalurkan hak suara mereka. Sementara KPU Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara. Kita menuju ke 3 daerah tersebut, pemirsa, bersama ketiga rekan saya, Rahel Marimbunda di Yogyakarta, Egit Hapsari di Makassar, dan Wilson Purba di Medan. Pertama saya ke Yogyakarta terlebih dahulu. Rahel, apa kendala Panwaslu menindaklanjuti pelanggaran kampanye kandidat? Rike, memang sejak dilakukannya masa kampanye sejak tanggal 27 Agustus lalu hingga saat ini Panwaslu Kabupaten Gunung Kidul memang telah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan dalam masa kampanye tersebut. Tercatat sampai saat ini dari informasi yang beredar, baik itu dari masyarakat maupun juga dari media massa yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Panwaslu Gunung Kidul, dan itu menjadi temuan. Ada 15 temuan pelanggaran selama masa kampanye ini. 13 diantaranya merupakan pelanggaran administrasi, sementara 2 merupakan pelanggaran pidana. Untuk bentuk pelanggaran administrasi umumnya berupa pelanggaran APK, dan untuk itu Panwaslu sudah memberikan rekomendasi kepada KPU untuk diteruskan kepada paslon masing-masing. Namun untuk pelanggaran pilkada yang masing-masing dilakukan, yaitu paslon nomor urut 1 berupa pelanggaran kampanye di tempat ibadah, sementara untuk kampanye atau pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 4 terkait dengan penggunaan kampanye yang menggunakan fasilitas negara, dan hal tersebut yang sulit untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Gunung Kidul karena informasi yang diterima dari masyarakat ini bukan merupakan laporan atau aduan yang diharuskan disertai dengan alat bukti maupun juga saksi, dan hal ini yang menyulitkan bagi Panwaslu untuk menindaklanjuti tersebut. Ditambah lagi sesuai dengan aturan tindakan atau tindak lanjut terhadap suatu temuan pelanggaran menurut aturan hanya diberikan waktu selama 5 hari untuk satu kasus, dan hal ini cukup sulit. Hal tersebut disampaikan oleh Divisi Pengawasan Panwaslu Gunung Kidul, Budi Haryanto, yang mengatakan untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana pilkada pihaknya terkendala dengan adanya masyarakat yang tidak berani melaporkan secara langsung. Hal itu dikarenakan ada konsekuensi yang juga ditakutkan oleh masyarakat jika mereka melaporkan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan kandidat dalam pilkada kali ini. Dan berikut pernyataan dari Panwaslu Kabupaten Gunung Kidul. Memang masyarakat saat ini belum ada laporan, Mas, ya, karena laporan itu kan banyak konsekuensi bagi orang yang melapor. Yang pertama, mereka harus bisa membawa alat bukti, ya, minimal 2 alat bukti harus mereka bawa saat melapor. Kemudian yang kedua, minimal mereka juga harus membawa saksi 2 minimal. Itu kan berat bagi mereka. Belum lagi nanti manakala ketahuan ada yang melapor, takutnya dari tim yang lain itu intimidasi kepada pelapor. Ini konsekuensinya harus ditanggung oleh pelapor, itu berat memang. Dan berdasarkan jadwal, masa kampanye akan berakhir pada tanggal 5 Desember mendatang. Demikian Rika, kembali ke studio. Terima kasih Rahel dari Yogyakarta.